Muhammad Kudus tuh mencuri perhatian banget sih. Calon-calon ya kita semusim 2 musim lagi harganya bisa 70 juta apa ya 50 ke atas lah. Kalau MU yang nawar, lolos dari kita tinggal tunggu waktu aja untuk Tsunami Trophy-nya akan datang gitu kan. Tapi taktik pasti udah ada sih. Pokoknya jangan mainin Maguire aja, ya kan? Terbukti. Main begitu baik udah di Liga Tapi dia Inggris juga ya main masih ya? dipercaya oleh Gareth Southgate loh. Fun fact ini ya. Fun fact masih dipercaya karena Gareth Southgate Di timnas. statementnya gitu karena katanya dia percaya walaupun Maguire nggak main beberapa pertandingan kemarin gitu. Tapi Gareth Southgate masih percaya itu katanya. Itu mah masih saudara kali ya. Melanting tulang. Selamat pagi. Oke, bersama gue lagi di sini di acara kesayangan kita semua. Obrolan bola anak renta. Karena tadi nggak kerekam, kita ulang. Kita bikin lagi. Oke, balik lagi bersama gue Isaac Newton dan rekan-rekan gue di sini mendampingi sebagai para pundit. Di sebelah kanan gue Plato dan di sebelah kiri gue Anthony Gravitasi. aduh, Antoni Gravitasi. kacau. Si bocah IPS nih. Tahu-tahunya nih dia. Tahu gitu dia. Iya nih. Siapa kek? Columbus. Columbus beda lagi. Wah, apa Columbus Pitung kayak Penemu apa itu? pesawat tuh. Siapa? Alexander Graham Bell. Bukan. Di pesawat telepon. Joseph Stalin kan. Peter Romaropen. Itu dia tuh, aduh. Bung Peter ya. Aduh, studi mana dia bermain apa dia sekarang nih? Yang penting jangan main gila lah pokoknya lah. Kan begitu saudara-saudara. Main aman. Main aman aja kita. Main hati. Ku akui. Boleh. Main hati. Boleh main hati, main aman. Jangan main gila deh pokoknya yang penting. Oke, kita akan bahas kompetisi Eropa. Sekarang nih di segmen ini nih ada di beberapa pertandingan Liga Champion dan juga Liga Europa alias Liga Champion rasa jeruk. Kita mulai dari yang rasa jeruk dulu ya. Ya, Yang original belakangan dulu. Pertandingan raksasa Liga Inggris. Manchester United bertemu Sheriff, klub asal Moldova. Iya. Kemenangan 2-0 untuk United, Cak. Dibungkus di kandangnya Sheriff. Kandang Sheriff kan ya bener? Iya betul. Kandang Sheriff kan. Di kandang Sheriff setelah di pertandingan pertama harus kandas dari Real Sociedad. Jalannya pertandingan gimana, Cak, menurut lo? Jalannya pertandingan Manchester United sudah pasti menguasai pertandingan dengan overall 68% ball possession melawan 32. Waduh. Dikandangin tuh. Tapi kalau gue bisa bilang ya itu aja dan belum efektif. Karena United mencoba dengan umpan-umpan panjang ke Ronaldo mengangkat bola, entah itu dari kanan ataupun kiri. Namun sangat solid untuk lini belakangnya Sheriff, Sap. Sheriff ini udah diketahui kan dari musim lalu di UCL pun bisa ngalahin Madrid gitu loh. Dan umpan-umpan itu diblok dengan sangat baik oleh mereka. Karena kalau asal lewat aja itu dikit, wah Ronaldo udah siap banget nanduk itu. Tapi bola nggak sampai mulu ke Ronaldo. Ataupun kalaupun sampai gitu Ronaldo dapat bola yang build up gitu, Ronaldo kurang efektif kemarin. Ada yang melenceng ke atas atau di blok kan.
Nah, kalau dari akhirnya gitu loh, Jadon Sancho berhasil memecah kebuntuan itu dengan shooting keras dari dalam kotak penalti melewati sela-sela. Dengan teknik individualnya lah tuh. Individualnya lah. Dan golnya satu lagi itu berhasil dari Dalot yang dilanggar di kotak penalti, dan akhirnya Ronaldo dengan pede menendang penalti ke tengah gitu loh. Kalau dari seripnya pun bukannya nggak ada serangan, mereka mencetak shootnya lebih banyak justru dari MU. Namun memang mungkin karena nggak bisa membongkar lini belakang, nggak bisa sampai kotak penalti, mereka banyak melakukan shoot dari luar. Mungkin instruksi pelatihnya juga gitu ya. Lawan tim besar ya nggak muluk-muluk, ya udah shooting dari luar. Banyak peluang-peluang berbahayanya juga yang dari luar itu, namun belum ada yang berhasil membobol gawang De Gea gitu. Dari lu sendiri dong nih, Ten Hag nih apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ten Hag nih? Ya gini, Ten Hag ini kan pelatih baru musim ini kan, masih perlu adaptasi, masih perlu penyesuaian pemain dan lain-lain. Dibanding performanya sama MU jauh, sama MU sama Arsenal, pas lawan Arsenal ya jauh, gitu. Permainan MU menurun gitu menurut gua, dengan kalah sama Sociedad, terus tadi menang 2-0 kemarin. Ya menurut gue yang penting MU menang dulu sih buat naikin mental, buat naikin PD. Karena kalau secara permainan ya lu berharap apa dari pelatih yang baru masuk satu musim gitu. Yang penting matengin konsep, bonding antar pemain, menang dulu aja targetnya, nggak usah ini macam-macam, sabar, nikmatin aja prosesnya gitu. Dan gue percayalah Ten Hag ini sebenarnya taktikalnya bagus gitu, tapi ya semua perlu waktu gitu, semua perlu adaptasi. Dan Casemiro, Anthony belum kelihatan karena perlu adaptasi, masih ya dia anak muda dari Belanda gitu ke Inggris ya pasti kaget lah, jadi perlu adaptasi. Bolanya beda juga kan? Iya pasti. Kayak Casemiro, sekali Casemiro pun juara dunia gitu ya, juara di Real Madrid gitu, menguasai dunia. Ya buktinya perlu adaptasi juga. Jadi ya MU menurut gue untuk sekarang ya sabar dulu aja, nggak usah berharap yang main bagus banget, berhasil taktikalnya masterclass dan lain-lain ya. Terima aja dulu kalau keadaannya emang kayak gini. Yang penting dari game ke game tuh grafiknya menanjak gitu kan. Ya menang itu kan nggak mungkin setiap game lu ambil kemenangan gitu. Lu bisa menang tuh kan hampir nggak mungkin kayak. Lu bukan main Master League ya. Iya lu yang bisa diulang gitu ya. Pun seandainya kalah, selama permainannya masih masuk ke dalam taktikalnya Ten Hag, nggak masalah buat gua. Untuk sebuah tim yang lagi ngebangun lagi dari awal kan, setelah kehilangan Ferguson kan belum benar-benar ketemu pelatih yang solid gitu. Dan semoga Ten Hag bisa ngebangun MU seperti atau lebih baik dari eranya Ferguson, walaupun memang perlu waktu gitu. Menurut lu gimana, Cak? Penyebab inkonsistensinya Ten Hag nih? Dari laga ke laga, dari pertandingan ke pertandingan, itu performanya naik turun, Cak. Gitu. Kalau menurut gua MU salah satu tim yang sulit ditangani oleh pelatih manapun ya. Sebenarnya ya, karena bukan cuma butuh taktikal di lapangan, di manajemen segala macam pun gue rasa MU yang termasuk yang sulit untuk ditangani gitu loh. Dan sebenarnya tinggal tunggu waktu aja ya, karena belum menemukan racikan yang tepat aja gitu loh Sab. Selama ini pelatih-pelatih yang melatih MU, karena Glazer. Kayak karena Glazer nggak sabaran. Iya. Ya fansnya juga kan, fansnya juga, karena maksudnya ya kayaknya kalau pemain-pemain dunia yang ingin cari tantangan ya ke MU gitu loh. Harusnya. Karena sulit banget gitu kan adaptasi di MU, karena yang datang tuh ya macem-macem ya. Kalau dibilang macem-macem banget gitu loh, kayak tiba-tiba siapa ya, kayak Casemiro tiba-tiba didatengin gitu loh. Kemudian Maguire, tiba-tiba Maguire, ya, aneh-aneh gitu kan. Yang nah di situ letak kesulitan pelatih untuk mencampur dan meracik strategi gitu loh Sab. Jadi ya makanya Erik Ten Hag copot satu, nyantol ini siapa gitu kan, untuk menemukan racikan yang terbaik. Kita tinggal tunggu waktu aja untuk tsunami trofinya akan datang gitu kan. Tapi taktik pasti udah ada sih. Pokoknya mainin Maguire aja, ya kan? Terbukti. Gak ada. 100% work ya. 100% work itu. 100% work. Maguire pasti kalah ya?
Ada Maguire pasti kalah. Pasti kalah. Makanya dimainin dia menit 90. Iya. Minimal segitu dah kalau mau menang dah. Kalau 80 ke atas, masih iya. masih rentan dia. Iya. Buat lucu-lucuan aja katanya mah. Biar ituan tuh akun-akun Iya. meme tuh Biar ada pada posan. iya, ada itu. Dimasukin dah bener. tuh. Si badut satu ini emang aduh latihan yang bener apa bang main begitu baik udah di Liga Tapi dia Inggris masih juga ya main masih ya? dipercaya oleh Gareth Southgate loh. Fun fact ini ya. Fun fact masih dipercaya karena Gareth Southgate Di timnas, di timnas. statementnya gitu karena katanya dia percaya walaupun Maguire nggak main beberapa pertandingan kemarin gitu. Tapi Gareth Southgate masih percaya itu katanya. Itu mah masih saudara kali ya. Ya udah ya. Iya, sanak family itu. Masih anak anak family family. itu. KKN. Waduh. Kecil-kecil nonggeng. Itu nama itunya ya? Iya KKN. KKN ya? Kepanjangannya itu. Keren karang-karang gigi. KKG. KKN. Karang gigi. Aturan apa nih emang? Karang-karang taruna. Lalu mic gua nih, mic gua keputar. Oke. Sudah? Nah, pas kan gua ngekata kan? Pas Jadi, ya. Aman negara. Aman Kalau kan, gitu iya, iya. Kondisikan. Tadi nyampe mana ya? Sanak family. Sanak family. Sanak family. Karena kali mungkin dipercaya. tapi Inggris juga kekurangan stopper kali ya. Enggak juga Maksudnya sebenarnya. yang siapa lagi dong? Ben White. Iya John Stone, Ben White ya udah ada gitu loh. Iya, iya, Tapi maksud ya gua- Maguire tetap di Ya kenapa enggak gue yang dicadangin gitu? Emang Cuma karena enggak, maksudnya kan kemarin statementnya untuk dibawa ke Nation gini. League. Dan gue masih percaya kalau pelatihnya Southgate, Maguire akan starting sih. Gak tau kenapa ya, karena Southgate tuh taktikal sampah kan tuh orang kan. Sumpah itu orang tuh nggak ngerti main bola, gue rasa tuh si Southgate tuh. Southgate nih. Iya, ini kritik keras gue buat Southgate. Lu nggak usah. Tapi kemarin- lu jadi dosen aja lah. Kemarin tembus Teori. Euro do gimana do? Teorinya sih bagus kayaknya. Cuma- Iya, gua ngerasa ya Southgate tuh teorinya bagus, cuma nggak bisa buat eksekutor, ngerti nggak lu? Lebih cocok Prinsipnya doang jadinya bagus ya. Iya, ngerti ya. Southgate dari statementnya gitu, ya statement pengajar gitu, kayak Iya. dosen gua gitu, statementnya aja. Ini orang pasti jago nih ngelukis, ya kan? Ini orang pasti jago nih ngegambaran nih. Cuma kan untuk lu aplikasiin ke lapangan kan, lu perlu jam terbang gimana ya? Tapi kan pelatih, gua gini, Southgate tuh terlalu cepat untuk ngelatih Timnas. timnasnya Inggris gitu ya, Iya. gitu loh. Yang Jadi- punya nama besar juga Iya, sebenarnya. maksud gue kurang pemilihan pemain itu agak kurang gitu. Untuk secara prinsip sih dari statement dia suka ngomong ya kayak final kemarin gitu. Ya kami nggak menyalahkan pemain dan lain-lain ya. Menurut gue sih oke gitu. Mental pelatihnya sih ada gitu ya. Cuma kalau untuk megang tim sekelas Inggris tuh agak Iya, banyak pemilihan pemain yang iya, agak-agak pemain-pemainnya itu ya. Agak aneh. Dia bagus buat dirinya sendiri gitu loh. Agak susah penyampaian. Padahal opsi main Inggris ya melimpah banget sekarang mah ya. Kalau bisa Iya, dibilang. kalau dia bisa milih mah sekarang ya kayak pemilihan pemain Inggris, dia masih ngandelin Sterling, dia masih maksud gua yang udah off banget istilahnya. iya, maksud gua ya lu punya Bukayo Saka udahlah duluan. Sekarang ada Bukayo Saka, ada Bellingham, ada Ben White Stone tuh solid tuh di belakang, Ben White ya kan? Stone, Kayak setuju. Walker masih lah ya Walker kan. Maksud gua masih. banyak, Harry Kane tetap lah di depan ya kan. Maksud gua banyak kombinasi baru, tapi si Southgate nih agak konservatif gitu ya, agak ya udah ya sepak bola yang gua kenal ya Ini kayak dia. gini, gitu ya kurang ikut perkembangan zaman gitu. Makanya menurut gua kalau kita ngomongin kancah Inggris gitu ya di Piala Dunia agak berat lah kalau Southgate. Kita tunggu aja Iya, aksinya. kita tunggu aja. Menurut gua sih nggak akan jauh Karena sih. menarik banget sih kalau gue lihat Inggris tuh ya Skuadnya sebagai sih mewah ya, skuadnya menarik banget Sap untuk Tunggu nih, ditunggu jejaknya banget sih, gue tunggu banget sih. Makanya ntar ada juga episode yang bahas Piala Dunia asik. Tunggu aja brother Ya, tunggu. sekalian. Ada segmen khusus. Namanya Pildun. Pildun. Apa tuh? Piala Dunia. Aduh. Bagus itu kayak gitu namanya Pildun. Aduh. Segmen Pildun. Ya, Piala Dunia. Southgate kalau lu dengar mendingan lu jadi dosen. Udah kali. Ya sama Inggris tuh
bikin sekolah pelatih lah, jangan biar kayak Jerman. Ya Jerman tuh ada sekolah pelatih, ada kuliah pelatih dia. Khusus Khusus pelatih. Inggris kayaknya. jurusan kepelatihan tuh. Iya kan kalau di Jerman tuh minimal lu 5 tahun ngelatih sama apa gimana lah, ada syaratnya lah. Baru lu bisa jadi pelatih kan. Kalau ya kita kan lihat Inggris kurang pelatih top kan. Kurang pemain top iyalah. Memang ngasilin pelatih top kurang, kayaknya Inggris harus ya King Charles yang baru kan. Cobalah ditiru lah Jerman tuh. Perlu tenaga pengajar lah itu. Paling nggak bikin kayak UNJ dah tuh ya. Iya kayak UNJ lah. Jadi semua. Gue siap loh futsal. jadi dosennya gue. Siap dibutuhin. Iya. Tapi lewat Zoom kan Lewat ngajarnya. Zoom, Zoom, online. Generasi sekarang online. Iya, tenang aja nih, udah siap nih dia nih. Ya gitulah Southgate. Kita lihat kiprahnya. Oke, lanjut ke partai selanjutnya kita nih. Di Liga Champions beneran nih sekarang. Yang seruan kali dikit. City. Manchester biru. Kali ini di Eropa tajinya masih ganas. Comeback mentalitas itu. Lawan Dortmund seperti biasa nih ketinggalan 2, tapi yang kacanya kali ini sampai 10 menit 10 menit terakhir. menjelang pertandingan berakhir. Menurut lu gimana, Dok? Ya City gitu, maksud gua nggak masalah lu ketinggalan 1-0, City tetap dominasi pertandingan kan, main masih dengan, dan City masih rotasi juga, berani rotasi gitu maksud gua. City ya banyak tukar bongkar pasang lah pemainnya, dan ya terbukti golnya si John Stone itu kan gol ibaratnya gol Inisiatif gitu. Iya, inisiatif, berani syuting dari luar kan, spekulasi. Siapa yang kan. mengira? Iya, siapa yang Spekulasi. mengira gitu, spekulasi Spekulasi. kan. Johnson gue syuting aja nih, masuk. Ya, kayak kompani ya? Kayak company benar. Kayak company gol. Dan golnya Haaland itu kelas banget sih. Spektakuler itu. Umpannya juga cantik banget kan, Cancelo ya kalau nggak salah. Umpannya Cancelo. Kaki luar. Iya kan. Ya Cancelo menurut gua salah satu wingback, bukan salah satu. Sekarang dia wingback terbaik di dunia. Cancelo lah. Terbaik. Nomor Setuju 1 lah. sih. Setelah eranya Marcelo dulu. Setelah eranya Marcelo lah. Setuju, Sekarang itu orang. Cancelo yang ya gua rasa sih Cancelo layak lah pindah ke Real Madrid atau Barcelona lah untuk Munich. coba. Kayaknya Madrid Barcelona dulu. Bukannya City nggak gede atau gimana, tapi kayaknya perlu pengalaman baru karena kayak di City dia udah nyampe level tertinggi. Ya, level gitu, tertingginya, ya. setuju, benar. Buat nguji mental dia juga nih kan. Buat nyari pengalaman ini loh, naik level lah, untuk naik level lah. Kayaknya Cancelo perlu nyoba pengalaman baru gitu. Ya, ke Madrid oke lah. Kalau dari Dortmundnya sendiri gimana Cak tuh Cak? Dia udah nahan sampai 10 menit terakhir tapi harus kandas. Golnya 2 gol City tuh cepat banget loh Cak. Jeda yang lo di 81 sampai 83 kalau nggak salah ya. Ya Selang kalau 2 menit doang. Ya kalau kata Nando, ya begitulah kalau tim yang mengincar seri ya dong. Iya. Itulah. Karena Tapi dia lagi unggul ya. Iya kan itu dia unggul 1-0 udah. Tapi Dia pengen iya. nyudahin, dia pengen nyudahin. yang akhirnya kena juga karena lawannya City loh gitu loh. Kena batunya dia. Namun ya mungkin kebanyakan pelatih akan melakukan itu karena Mau mengunci lawannya, kemenangan. mengunci kemenangan gitu loh. Dan itu gue normal itu sih, kayak naturalnya sepak bola, ketika lu unggul ya udah Ya, lu menghalalkan lu lepas segala cara untuk lu lepas menang, bola, ya. gitu loh. Dan akhirnya si Pep ini mengubah beberapa pemain. Ada 3 pemain kan yang kurang mencolok di sana, ada Jack Grealish, Riyad Mahrez sama Ilkay Gundogan yang Cabut. yang mana gini loh Mahrez tuh bukannya jelek ya, bukannya jelek. Mahrez kita tahu lah kualitasnya. Kita tahu kualitasnya gimana dan mentalnya gimana. Namun kemarin kurang baik penampilannya gitu. Apalagi si Jack Grealish ini. Akhirnya Banyakan goreng. iya masuklah Julian Alvarez, Bernardo Silva dan satu lagi Phil Foden. Nah, disinilah yang membuat City berubah. Titik balik berarti nih. Titik balik karena di sisi kiri saat Grealish main, Joao Cancelo kurang mobile di sana. Ketika diganti Phil Foden, Julian Alvarez dan Gundogan, mulai hidup Cancelo dan akhirnya
dapat mengumpan-umpan terus dan akhirnya dapat lah ini sih gol spektakuler Haaland. Jadi lebih dapat lah. Chemistry-nya mungkin udah terbentuk lah. Dan credit point untuk Haaland yang finishingnya super gila itu ya. Ya striker lah. Itu finishing striker banget lah itu. Dia maksudnya segala situasi kondisi dia bisa. Iya, berbatop itu kayak berbatop itu bola itu. Dia bisa manfaatin ruang sekecil mungkin nih. Masa kan istilahnya posisi sulit bola banget ya. Di atas kepala back lebih dulu nyampe, tapi karena dia postur fisiknya unggul dan timingnya itu loh, timingnya pas aja. Dia bisa menang di duel itu. Dan si Kevin De Bruyne selalu jadi jenderal lapangan tengah. Kevin De Bruyne dan si John Stones tuh main bagus tuh di kanan, makanya pas di Inggris ditaruh lagi kan walaupun gak berhasil, tapi ya Pep akhirnya punya opsi tambahan lagi. John Stones ternyata bisa main di kanan kan. Gitu. Iya. Tapi gol Johnson nih Cak, kalau gue lihat itu sebenarnya mengarah ke kiper. Iya. Posisinya mengarah. Posisinya nggak out. Iya, ada posisi kiper. Ada apa dengan kiper Dortmund nih? Bola mengarah kiper tapi seperti dilepas gitu. Keras itu. Iya, setuju gue. Roket tendangannya. Dan kiper nggak ngeduga itu syuting. Jadi reaksi kaget. Reaksi terlambat. Kaget. Ya kalau pernah pengalaman jadi kiper, bola-bola begitu itu sangat sulit walaupun mengarah ya walaupun kita mengarah kayak ke depan. Iya, kayak model mungkin umpan langsung dari corner kemudian tiba-tiba ditanduk walaupun ngarah ke walaupun pelan juga susah itu ya. Apalagi mantul ya. Karena bola-bola reflektif lah kalau yang kayak gitulah itu sulit buat kiper-kiper walaupun ya sekelas dunia ya refleks itu sangat penting gitu Dan kualitas kipernya juga nggak begitu bagus kan. Bukan kiper top-topan. Iya. Ini bukan permainan bandar nih. Bukan lah. Bukan ya. Itu ya gue rasa Johnston juga kaget, nggak usah yang lain, Johnstonnya juga kaget boleh masuk gitu. Dia spekulasi aja itu. Masuk syukur. Iya. Masuk buat lagi. Iya kan. Ya fun fact buat Haalandnya aja. Makanya kenapa di episode yang nge-booming tuh gue bilang Erling Alien Haaland karena dia aja udah cetak 13 gol kalau nggak salah. Dortmundnya aja 12 anjing. Haalandnya sendiri udah 13 gitu loh. Ini bener-bener alien yang dikasih main bola anjing gitu loh. Orang gila nih Haaland nih bener-bener ya setiap peluang lu jadiin gol ya kayak zaman-zaman Ronaldo dulu. Karena ya kalau kita ulas yang tadi MU lawan Sheriff, Ronaldo pun banyak dikasih peluang-peluang begitu gitu tapi tidak mampu ya kalah sama usia lah dikonversi. Namun Haaland ini berhasil mengkonversi setiap peluang yang diarahkan ke dirinya gitu loh. Top lah ya pokoknya Haaland. Top Haaland nggak no debat lah. Dia membuktikan dia. Terpercaya nih. Oke, lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. The Reds Liverpool lawan Ajax Amsterdam. Seru nih. Ini udah ditinggal pemain bintangnya, ditinggal pelatihnya. Ini gimana nasib Ajax ini kandas nih lawan Liverpool. Sebenarnya gini, Ajax nggak ada masalah sama Ajax dari Liga Belanda pun dia belum kalah. Setahu gue dia belum kalah. Pemain-pemainnya pun racing star bermunculan kan. Ada di Ajax itu Bergwijn main bagus, sekarang 6 gol di Liga Belanda. Kudus muncul jadi false nine ya kan. Tadi yang tadinya Bergwijn di kanan, tadi di kiri atau di tengah. Ini malah Bergwijn di kiri, tadi di kanan. Bergwijn playmaking, Kudus false nine ya kan. Dan Alvarez duet Alvarez sama Taylor tuh calon-calon kayak Frankie De Jong tuh bagus banget. 19 tahun, postur oke, dan ya salah satu pemain yang bakal jadi bahan panas lah di bursa transfer tuh Taylor tuh. Cocok lah ya gantiin posnya Ryan Gravenberch. Cocok banget ya sekelas lah menurut gue. Malah Taylor bisa lebih prospek gitu, dan gak ada yang salah sama Ajax. Dan kalau lu lihat lawan Liverpool, golnya Kudus itu kelas banget. Golnya Kudus itu bener-bener set up
capping ke kiri, shooting kaki kirinya Kudus ke Iya, pojok. itu blind spotnya Blind kiper. spot kiper itu bener-bener kiper cuma diem doang kan. Iya. Dan gak ada yang salah permainan Ajax. Walaupun Ajax mau mencoba mendominasi, Liverpool juga mencoba mendominasi kan. Tapi ya balik lagi kualitas pemain Liverpool lebih baik. Cuma kalau disoroti secara taktikal Ajax nggak kalah menurut gua. Memang kualitas pemain Liverpool untuk dribbling dan lain-lain Di atas. sedikit di atas karena pemain Ajax itu masih ya 18 tahun, anak-anak 18 tahun 19 tahun ketemu sama Muhammad Salah, mungkin mereka ngefans sama Muhammad Salah, dia kan mereka ngefans sama Van Dijk dan lain-lain. Jadi nervousnya juga pasti kan. Cuma Ajax ya Liverpool dapat gol juga di menit-menit penghujung kan, dan itu juga menurut gua ya seandainya pun hasilnya seri lebih layak sih menurut gua karena Ajax 90 menit yang enggak mendominasi memang. Cuma untuk secara fighting spirit dan taktikal berjalan kok Ajax pegang bola, ngelawan, kuasain pertandingan, passing pendeknya Ajax. Dan Muhammad Kudus tuh mencuri perhatian banget sih. Calon-calon ya kita semusim 2 musim lagi harganya bisa 70 juta apa ya 50 ke atas lah. Kalau Buat MU yang nawar. Lolos Hah? dari anjing yang nawar. Bisa 50 juta aja dibayarin. Bayarin memang. Tukar sama Old Trafford. Iya. Sekarang Ya Apalagi lolos butuh fase mah. grup kan dia kan segrup Ajax Liverpool lolos lah dua-dua. Dua-duanya lolos ya. Lolos lah. Ya Ajax selalu jadi kontender juara kan walaupun terhalang di 8 besar, semifinal 8 besar tapi ya Ajax gitu yang anak-anak muda yang mau Raksasa Belanda. iya yang mau naik level ke level yang lebih tinggi ya Ajax akan selalu layak lah. Buat dari Liverpool nih, Cak. Gue liat di pertandingan kemarin tuh rada beda nih Jurgen menerapkan taktiknya. Iya. Lebih banyak memanfaatkan bola-bola lambung, Cak. Untuk build up serangan dari tengah. Terupas melawan umpan lambung dibanding dengan biasanya passing pendek, skema false line-nya striker turun. Gimana Cak menurut lu, Cak? Ya mungkin ini dengan dipasangkan Jota juga ya Sab. Mulai dipasangkan Jota, Diaz dengan Salah yang akhirnya mencoba taktik baru dan lumayan efektif untuk dari segi taktiknya, namun hasilnya memang belum memuaskan. Tapi dari segi taktik itu dia kemarin berhasil mencetak 24 shoot. Walaupun nggak semuanya on target, tapi banyak peluangnya Sab gitu loh. Banyak menciptakan ruang di depan yang benar-benar ya crowd apa disebut scrimmage ya kan? Scrimmage yang Diaz hampir gol juga gitu. Dan terbukti taktik barunya berhasil Sab. Namun tidak ya solidnya Ajax juga gitu. Belum dapat momennya aja gitu untuk mencetak banyak gol. Namun dari segi taktik yang baru ini cukup efektif gitu loh. Dibuktikan dengan Poinnya banyak. Shootnya banyak banget. Iya, yang gue pernah bahas di episode berapa gue lupa. Liverpool harus coba taktikal baru, bukan mungkin cara gegenpress dan pressing gilanya dan ngandelin speed sayapnya udah kemakan nih sama lawannya, udah kebaca. Dan terbukti Liverpool bermain dengan sedikit British gitu ya, dengan lambung-lambung, dengan long ball dan ya terbukti bisa dapat gol walaupun sedikit keberuntungan juga harus diakuin lah karena tapi ya keberuntungan kan ada ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan kan. Jadi ya memang Jota pun beruntung lah, Jota udah balik gitu. Salah gitu walaupun Salah banyak banget itu. Bagus 2 musim lalu, tapi ya menurut gua sih ya gak berat sih gua ngomong kalau Liverpool layak menang. Menurut gua seri lebih inilah kalau buat gua seri lebih masuk akal kalau buat gua iya. Karena Liverpool ya lebih menyerang, lebih banyak shoot on target, tapi kalau secara pertandingan gitu Ajax lebih tertata gitu kalau gua ngelihatnya lebih ya dia tahu nih akan diserang, dia tahu akan banyak di-press dan dibombardir gitu ya. Tapi ya balik lagi sepak bola kan bukan cuma tentang taktik dan ini banyak faktor dan Liverpool yang pada akhirnya kan menang gitu. Jadi ya selamat lah. Tapi menurut lu taktiknya Klopp ini bakal diterapin buat Liverpool pertandingan selanjutnya apa buat spesial ketemu Ajax saya? Menurut gua kalau misalnya ini Klopp kan eksperimen juga kan mumpung masih fase grup dan berhasil, mungkin bisa diterapin gitu ketika timnya deadlock di babak pertama, mungkin babak kedua dia bisa berubah strategi.
Kalau dari materi pemain, Cak, Jota yang dipasang dari awal ya, starter. Ini gantiin peran Nunes nih. Menurut lu gimana, Cak? Itu dia bakal dipasang sebagai starter terus, Darwin jadi pemanas bangku cadangan doang? Apa Darwin bakal bisa bukti ini buat kedepannya? Kalau di pertandingan kemarin sih Nunes memang benar-benar nggak memuaskan karena ada peluang yang benar-benar harusnya gol tapi ya nggak bisa dimanfaatkan dia karena Padahal dia ada tugasnya. Balik lagi tugas gitu. kontrol Iya, harus karena diperbaikin. Nando bilang kan dari awal Nunes tuh kacau banget untuk bal kontrolnya. Parah ya. Namun yang pasti itu kayaknya Jurgen Klopp tetap terus akan mencoba dengan itu, Sab. Nunes tetap akan ya Di bangku cadangan Di dulu bangku- super sub. tetap dikasih main gitu untuk menemukan top performannya gitu kan. Karena ya mau nggak mau ya utamanya ya Nunes gitu loh kan. Tapi ya kalau dilihat dari kemarin Jota Main bagus. main bagus gitu ya. Kita lihatlah ke depan taktiknya racikannya Klopp akan bagaimana kan udah beberapa pemain udah balik kan. Persaingannya asik juga nih di Thiago udah balik. di depan nih. Thiago udah balik. Gue udah bilang gue udah bilang kan Klopp nih terlalu sumbar ngelepas Mane sebenarnya. Kayak lu ngeganti Mane dengan Nunes yang notabene baru 1 musim main bagus dan di Liga Portugal, tapi sementara Mane itu kan salah satu duet sama Salah kan jantungnya Liverpool kan selama beberapa musim. Jadi ya sekarang jatuhnya Mane-nya hilang, penggantinya nggak ada gitu. Jadi ya udah. Belum ada yang sepadan. Belum ada yang sepadan gitu. Dan Nunes terlalu overrated kan dengan harga, tapi mau gimana, nggak ada opsi lagi gitu. Coba pemilihan pemainnya ya gimana ya, Klopp juga skuadnya mau siapa, di dalaman skuadnya kan payah banget kan Liverpool tuh. Lapis duanya Udah beda kualitas berantakan gitu dah. ya. Jadi ya Liverpool menurut gua harus belanja pemain sih nanti, paling nggak dua tiga pemain lah, tapi hampir nggak mungkin lah di bursa musim dingin si Liverpool beli 2-3 paling nggak datengin 2 pemain lah, 2 pemain yang bukan yang Cek-cek. iya maksud gua 2 Pemain pemain jadi mateng lah ya, pemain pemain jadi jadi ya. gitu. Yang akhirnya kan bener kata lu ya Klopp harus memutar otak untuk mencoba taktik-taktik baru gitu. Dengan keterbatasan Iya, pemain. dengan keterbatasan pemain. Kondisi pemain yang naik turun nih. rentan ya. Arthur Melo. Arthur, astaga itu pemain ngebrontak boleh sama dia, itu visi nggak ada ya kan. Takut ya, boleh takut sama dia ya. Maksud gua ya Arthur yang sempat bagus lah di Barcelona setengah musim lah ya. Cuma ya di Juventus dibuang, di Liverpool juga ya buruk gitu permainannya. Jadi ya Pemain buangan jadinya. iya, jadi Liverpool secara Jurgen Klopp lah ngelihat pemainnya tuh udah ya dia berharap bisa numbuhin Arnold dan Robertson berikutnya gitu. Iya, dengan- dia kan kalau kemarin kan kalau yang gue rasa ya, dia ngincer banget Federico Valverde. Iya kan sampai di teleponin. Tapi ya itu pemain tidak tersentuh. Kalau bisa sampai di Liverpool, gue yakin banget tuh. Dia mungkin Liverpool berani ngeluarin Iya. 80 juta pun berani buat. berani. Cuma agak berat kalau Valverde sama Vinicius kayaknya udah Iya, kuncian. udah Real Madrid. kuncian itu, udah nggak tersentuh lah. Kalau Nggak bakal dilepas kayaknya. Agak BU juga dia makan. Iya, agak ujung. Iya, bener juga. ya. Duit yang nggak Agak sudah BU ya. sudah Florentino mah. Ya Kalau kalau belanja, statementnya baru. Perez kan ini, kalau pemain mau pergi ya silakan gitu, karena nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub kan. Perez kan selalu kayak gitu, kayak Casemiro kan, Iya. gitu kan. Kalau yang mau cari tantangan ya silakan, Iya, kalau cari tantangan kan lain. kalau lu mau pergi, kalau lu mau perpanjang kontrak kayak gua kasih. Kalau lu mau pergi silakan gitu. Ya kan Florentino selalu kayak gitu. Jadi dia nggak pernah takut hilang pemainnya, dan Valverde komitmen dia di Real Madrid pun Wah, iya. kuat banget kuat sama ya. Vinicius gitu. Ya dia bilang gua akan jadi kapten Real Madrid di masa depan. Gue pengen gitu kan. Dia bener-bener Ya udah, hatinya ya, di Madrid iya, banget, iya, dengan iya. terbukti dengan permainan-permainannya yang bener-bener eksplosif sepanjang pertandingan gitu loh. Ya pelatih mana yang nggak mau pemain seperti itu bisa gitu dan loh. bisa di banyak Iya, posisi kan banyak gitu. posisi. Ya itu udah idaman Klopp banget sih emang. Iya. Dengan gaya gegen pressnya Klopp itu cocok banget. iya setuju, ya kan? setuju. Cocok Valverde. banget, cocok banget. Eksplosivitas ya, anak muda Gila, stamina. gila Valverde panjang. itu. Napasnya panjang, kerja keras, tapi ya balik lagi ya
ya Valverde udah ibaratnya udah jiwanya udah dikasih ke Real Madrid gitu ya, mau apapun tawarannya. Karena pemain kan yang kita pernah bahas tuh kan, kalau pemain main di Real Madrid itu udah bukan tentang uang. Dia mau kalau ketika dia main di Real Madrid ya karena dia pengen main. Kita ambil Mariano Diaz. Case-nya jangan ambil buruknya lah, kalau buruknya udah raja biang keladi lah tuh orang. Cuma gak mau pergi, cuma berarti kan gini, dia rela gajinya dipotong, yang penting dikasih perpanjangan kontrak kan, terbaru kan, padahal gak pernah dimainin karena ya menurut dia karena Real Madrid itu seperti itu. Gitu. Jadi buat ya main cerita-cerita ke tetangga itu dong. Kalau lagi arisan. Anak gua mau udah main di Real Madrid udah sukses itu gitu. Ya tahu masa iya, Bu. Iya, makanya kalau agak-agak susah ngangkut pemain, kalau menurut gua agak susah ngangkut pemain Real Madrid. Pertama untuk nyari klub yang sekelas, dan kedua kalau pemainnya masih nyaman kayaknya agak sulit gitu, karena berapapun harganya ya Madrid nggak butuh uang. Iya. Karena ya ujung-ujungnya yang kayak model-model Casemiro, mungkin Toni Kroos 1-2 tahun ke depan bakal Modric, Toni Kroos 1-2 tahun yang ke udah tua-tua, yang udah habis aja gitu. Dan yang enggak sukses, dan ya yang pemainnya yang mau gitu ya. Kayak Asensio, Asensio bakal ditawarin mau pindah apa enggak. Asensio bilang gua mau ngabisin kontrak gua di Real Madrid aja sampai musim depan. Padahal musim ini kan notabene musim ini kan. Ya padahal dia banyak tawaran. Arsenal, Liverpool, masih banyak gitu ya kan. Cuma ya balik lagi nggak dilepas sama Real Madrid karena dia menghargai pemain. Padahal kalau dilepas sekarang kan dapat duit kan. Kalau pas musim akhir iya kan, tapi enggak tuh ya, maksudnya ya pilihan tepat sih Valverde nggak ke Liverpool kalau menurut gua. Untuk umur sekarang ya menurut gua ya lu matengin aja dulu 10 tahun lagi di Real Madrid, baru 9-10 tahun lagi umur lu udah 29 30 ya lu mau pindah habis itu ya silakan. Tapi belum tentu juga sih. Kenapa tuh, Sab? Belum diuji duit PSG dia. Iya kan? Enggak sih, tapi kalau Real Madrid ngancurin transfer Real Madrid di perdunia. Tapi kalau dari Real Madrid ke PSG itu agak susah, kecuali dari Barcelona ke PSG ya. Itu sering lah itu. Tapi kalau dari Real Madrid iya karena didesak dari pihak klubnya juga kan. Tapi kalau Belgia tuh kalau ditawar $1 miliar, €1 miliar kan PSG ya kena financial fair play lah. Iya, PSG tuh harusnya udah kena dari lama. Udah berapa kali tuh dia tuh. Iya. Tapi kan udahlah gampang itu si Mansur. Bukan City dong. Nasser Al Khelaifi tuh. Iya. Bangsat orang tuh. Suka-suka dia tuh beli pemain. Iya. Bener kayak. Katanya Dubai mau bikin kota dia di tengah gurun full kaca anjing. Sumpah full kaca anjing. Berapa atasnya triliun? Kuadriliun, 15 kuadriliun. Gila bener dah Dubai ya. Kalau direcehin Depok tenggelam tuh ya. Tenggelam itu bisa bangun rumah pakai duit. Belum aja sih Newcastle bergerak ya. Newcastle belum aja nih. Masih diliatin ya, Sab ya. Beli Drogba kan tiba-tiba. Enggak tahu. Manel, Kak. Dia tahu. Chelsea juara champion, Kak. Drogba, Anelka, gara-gara dia gila. Benayon. Bosingwa ya. Lah itu pemain balak. Mereka balak. Ramirez. Bahaya emang modern football emang udah tai banget sih. Kalau di transfer kayak gitu udah bursa transfer tuh. Anjing sih ngerusak. Tapi PSG ngerusak pasar sih kalau cuma ya gimana, dia punya duit ya udahlah. Oke. Karena waktu juga sudah terlalu pagi nih. Istirahat ya. Penonton juga butuh istirahat nih kan. Jadi mungkin kita akhiri aja perjumpaan. Udah berapa lama, Bot? Anjing lama juga ya, 40 menit ya? 40 menit lumayan. Gak kerasa. Jangan dirasain emang doh. Iya, dijalanin aja. Dirasain makan pahit kadang-kadang. Bener, hidup mah begitu, pahit benar kalau dirasa-rasa. Apalagi ngeliatin orang, ngeliatin orang sukses, orang sukses ya, pacaran. Capek bener gue ngeliatnya. Iya benar. Ini enggak gue. Ini orang nih bahagia bener apa gimmick nih kata dia kan. Orang kayak hidupnya lempeng amat anjing gitu. Enggak ada masalah gitu. Iya. Ya, namanya juga orang. Rumput tetangga emang selalu lebih hijau doh. Kalau kata si Madun, selimut tetangga emang selalu lebih dingin. Katanya juga begitu, benar. Oke, kita syuting di mana sih ini? Oh iya. Lupa lu. Kita lagi di Game Lab, Sab. Di Game Lab. Di Game Lab PlayStation. Di mana tuh? Mik.
Rental PS ternyaman. Rental PS5 pertama di Depok, ternyaman terdekat. Yang mau main PS bisa langsung kontak ya di bawah. Booking. Yang mau adu skill gimana adu skill? Kalau skill udah kontak aja, Sap. Lu kalau mau, gue jago banget main FIFA nih, kalau lu mau pada Sekali ayo sewang, lawan 2 gua. kali sewang, Sekali Lu sewang. habis 2 kali juara ya, sewang. Cah ya? juara. Nih lu kalau mau lawan juara nih, Habis hubungin juara. aja langsung. Tapi tarifnya beda ya kalau main sama lu. Beda. Kalau mau Kalau main join, PS4, PS5 iya. biasa berapa? Biasa 15.000 sampai 10.000. Nah, kalau ditemenin sama lu Temenin sama gua sama sama. pelayanan. Katanya beda. Katanya kalau dicium sama lu, Kalau ada yang mau nantang. cium tangan maksudnya. Kalau ada yang anjing. mau nantang Maca juga boleh nih. Ya kan? Boleh. Iya. Pijet nggak ada pijet. Nggak Pijet Sap. nggak ada. Nggak ada. Kalau ada gua juga mau sekarang. Refleksi enak sih nih, dibikin refleksi nih. Refleksi ya. Tuh ada kamar tuh di belakang. Kamar mandi WC di luar loh kamar mandi. Iya, lu di mana lagi, beda di sini mah. Beda. WC kagak ada air ya di sini. Pakai debu mulu. Tayang. Iya, cebok pakai debu mulu di sini. Enggak, bercanda, itu lagi maintenance saja. Ntar juga udah bener. Lu jangan pada takut kemari pokoknya. Kencing bisa dibawa, tenang aja. Made a million to it out. Oke. Kita sudahi aja kali. Udah ya gue udah mau konser ini. perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang bakal lebih seru. Bakal lebih menantang. Bakal lebih menakjubkan. Tunggu ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Sip. Sampai jumpa lagi. See you. Obrigado. Bye.